Halo, nama saya Maulina Isabel dari kelas 2 MNK 6, nomor absen 12, akan menjelaskan tentang multistory. Untuk langkah pertama, kita klik bagian pojok kiri atas, kemudian akan keluar window dengan tulisan Open a Project Specific Basis dengan ada 7 layer. 7 layer ini kita hapus saja karena tidak digunakan, jadi kita blok, kemudian kita del. Setelah kita delete, kita akan mengatur elevasi di floor manager. Kemudian kita tambahkan, kita klik di bagian sini, kemudian kita OK. Kita klik tanda plusnya. Nah, maka akan keluar elevasi-elevasinya. Untuk basement kita hapus saja karena tidak digunakan, karena kita ada 4 lantai, ada ground floor sama upper floornya 3, maka kita tambahkan dengan cara mengklik kanan di new model, kemudian pilih insert pair of plans, kemudian kita ganti elevasinya. Oke, kita klik, kita tambahkan lagi untuk di bagian roofnya. Oke. Nah, setelah ditambahkan, sekarang kita akan mengganti elevasi dari bangunannya ya, sebagai acuan untuk penggambarannya. Untuk bagian yang paling bawah kita isikan minus 2100. Oke, minus 2100. Dan untuk top level foundationnya kita bisa ganti, kita oke dulu ya, oke dulu. Kemudian untuk foundation, top level foundationnya bisa kita ganti minus 150. Minus 2100 ini kita dapatkan dari penjabaran dari kolom pedestalnya 1500 ditambahkan dengan pondasi telapaknya 600. Oke, selanjutnya setelah semuanya diganti, kita rename untuk bagian yang new pair itu, kita ganti dengan nama upper floor atau lantai 3 ya, upper floor. Kemudian yang selanjutnya bisa kita ganti dengan roof. Setelah selesai, kita bisa lihat di previewnya untuk elevasinya. Nah, itu terlihat ada tebal platnya juga. Oke, selanjutnya adalah pembuatan building structure. Untuk building structure kita bisa insert building dengan cara mengklik kanan, kemudian insertkan, kemudian kita bisa menginsert juga story. Kita insertkan 5 story karena ada pondasi, terus ada ground floor, kemudian ada 3 upper floor. Jadi totalnya ada 5. Kemudian untuk di masing-masing storiesnya kita berikan layer 5 layer ya. Kita berikan 5 layer dengan cara mengklik kanan, kemudian memilih assign drawing file. Berikut adalah drawing file yang sudah ditambahkan. Kemudian untuk nama-nama di storiesnya bisa kita rename. Kemudian juga yang bagian atas kita tambahkan 1 layer untuk grid ya. Oke, kita rename semua sesuai dengan kebutuhan ya.
Untuk selanjutnya kita akan menggambar grid dengan cara memerahkan layer gridnya, kemudian kita klik close. Nah, layer gridnya sudah aktif, kemudian kita pilih menu arsitektur. Setelah kita pilih menu arsitektur, kita pilih desain. Oke, desain, kemudian pilih aksis grid. Setelah tampak, kita bisa mengganti ukuran-ukuran dari gridnya sesuai dengan gedungnya dengan cara mengganti di arah X atau X direction dan juga Y direction. Untuk arah X nya kita bisa isikan sesuai dengan dimensi dari gedungnya. Oke, kita isikan. Nah, untuk arah Z nya kita nolkan saja. Kemudian grid kita klik di bagian plane dan grid sudah jadi. Setelah grid sudah jadi, kita ke drawing file lagi, kemudian kita akan menggambar pondasi telapak. Untuk sebelumnya kita harus memasukkan elevasinya dengan cara mengklik kanan, klik assign plane, kemudian kita klik bagian foundation, kemudian kita OK. Selanjutnya kita merahkan layer pondasi telapak, kita close. Selanjutnya kita pilih menu engineering, kemudian kita pilih block foundation untuk menggambar pondasinya. Untuk merubah dimensinya, kita bisa pilih menu properties yang dengan logo centang. Kemudian kita pilih yang bagian kiri ya, karena pondasi kita bentuknya persegi. Kemudian untuk dimensinya adalah 1500, untuk tebalnya adalah 600. Oke, untuk selanjutnya kita pilih di bagian panah bagian sebelah height itu, kita pilih, kita klik, kemudian kita di bagian unknown itu bisa kita ganti dengan elevasi yang sudah kita buat. Kita pilih untuk yang top level, kita pilih top level F ya, top level foundation minus 150, kita klik OK. Kemudian untuk bottom levelnya kita pilih bottom level foundation. Kemudian untuk arah panahnya kita pilih dari bawah semua ya. Kemudian kita ganti untuk bottom levelnya, kita pilih 600, kita isikan 600 minus ya, kita jadikan minus 600 karena dari bawah ke atas. Oke, salam. Kemudian kita letakkan di tengah-tengah gridnya, kita letakkan seperti itu.
kemudian kita letakkan secara menyeluruh di bagian bangunannya ya. Kita letakkan di tengah-tengah gridnya. Kemudian kita bisa copy ke bawah untuk mempercepat penggambaran. Jadi kita bisa blok fondasinya, kita blok dulu, kemudian kita copy, kita pilih yang paling tengah atau midpointnya. Kemudian untuk number of copies-nya bisa kita ganti 4. Oke, untuk 4 baris ya, kita letakkan di tengah. Oke. Kemudian untuk yang bagian depannya kita bisa copy juga. Kita pilih tengah atau midpointnya. Kemudian kita letakkan di midpoint gridnya. Untuk selanjutnya kita akan menggambar pada kolom pedestal. Untuk penggambaran kolom pedestal kita bisa membuatnya dengan kolom. Kemudian kita klik propertiesnya untuk merubah dimensinya. Untuk dimensi kolomnya adalah 400 kali 600. Kemudian kita rubah untuk top level dan bottom levelnya. Kita pilih untuk top levelnya yaitu minus 150. Untuk bottom levelnya kita pilih minus 2100. Oke. Kemudian untuk panahnya kita pilih yang dari atas, dari minus 150. Kemudian untuk top levelnya kita ganti yaitu 1340. Untuk yang bagian bottomnya kita bisa nolkan, kita klik OK. Oke ya, untuk thickness dan widthnya udah benar ya, 400 kali 600. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita letakkan di bagian tengah gridnya. Oh ya, jika terjadi seperti ini berarti elevasinya masih salah ya. Untuk penempatan height-nya seharusnya untuk panjangnya, karena dari atas seharusnya kita masukinnya minus 1350. Klik OK. Nah, untuk penempatannya sudah benar ya. Sekarang kemudian kita tempatkan di semua pondasi telapaknya. Lalu kita bisa copy juga, jadi kita blok, kemudian kita copy ke bawah. Oke, untuk kolom pedestalnya bisa kita lihat di 3D-nya. Oke, selanjutnya setelah kolom pedestal sudah jadi, kita bisa klik 2 kali di bagian plan. Kemudian selanjutnya kita bekerja di bagian layer swap ya. Close. Oke.
Kemudian kita selanjutnya dalam menggambar balok dengan pilih yang downstamp beam, kita klik properties. Kemudian untuk slope-nya ukurannya adalah 250 kali 300. Oke, sudah 250 kali 300. Kemudian untuk elevasinya, untuk yang top level kita bisa klik elevasi 0. Kemudian untuk yang bottomnya kita pilih yang minus 150. Nah, untuk top levelnya kita pilih, kita isikan 300, dan untuk bottom levelnya 150. Panahnya memakai atas dan bawah. Oke. Dan oke. Kemudian kita tempatkan di bagian tengah luar kolom. Nah, seperti itu. Oke. Terus gambar sampai ujung ya. Kita gambarkan secara sendiri-sendiri ya, soalnya ukurannya beda-beda. Jadi kita gambar satu-satu. Oke. Kemudian untuk yang bagian arah Y-nya juga kita gambar dulu. Oke, kemudian untuk mempercepat kita bisa copy ke bawah ya. Kita blok, dan kita pilih yang paling tengah atau midpointnya. Kita ganti number of piecesnya. Kemudian untuk yang tulangan arah Y yang tidak diperlukan kita hapus. Kemudian kita copy juga untuk bagian baloknya, terus kita sesuaikan. Kita bisa menggambar plat. Kita merahkan dahulu untuk layer platnya, kita close. Kemudian selanjutnya kita bisa menggambarkan platnya ya. Kita bisa mengklik di bagian atas. Oke, kita klik yang slab, kita klik propertiesnya,
Kemudian kita rubah height-nya. Untuk elevasinya kita masukkan untuk yang top level kita masukkan 0. Kemudian untuk bottom levelnya kita masukkan minus 150. Pilih yang top level foundation, kita klik OK. Kemudian untuk bagian top levelnya, untuk offsetnya kita pilih 150, kita klik OK. Kemudian kita tempatkan seperti ini. Oke, titik per titik kita klik dan pastikan untuk memunculkan thread line-nya ya, agar letaknya pas. Letakkan. Oke, dan terakhir kita klik di sini. Oke. Oke, kita bisa lihat di 3D-nya untuk slab-nya. Oke, tutup ya, boloknya tertutup ya. Oke, sudah pas. Oke, selanjutnya kita juga gambarkan di bagian yang berbeda ruangan ya, berbeda ukuran, caranya sama. Kemudian kita bisa copy dan juga kita bisa klik copy, atau juga bisa dengan menu copy and mirror dengan cara memblok ya, kemudian dipilih copy and mirror ya, kita copy ke bawah. Oke, setelah selesai bisa dilihat tampak slabnya seperti ini. Oke, untuk langkah selanjutnya adalah pembuatan kolom. Oke, untuk pembuatan kolom kita klik kolom dan kita pilih properties. Untuk langkahnya sama seperti pembuatan kolom pedestal. Oke, kita klik OK. Kemudian kita tempatkan di tengah-tengah gridnya. Nah, kalau seperti ini kita masih bisa merubahnya. Nah, kita bisa mengklik 2 kali di bagian kolomnya, kemudian kita rubah height-nya. Oke, untuk panahnya bisa kita rubah juga.
Kemudian kita bisa mengisikan untuk bagian bawahnya minus 150. Untuk bagian atasnya kita rubah elevasinya jadi 0, arah panennya pindah ke bawah, kita isikan 4700 untuk panjangnya. Oke, sudah. Oke, setelah sudah jadi, kolomnya bisa kita kopikan biar lebih cepat. Kopikan, kita bisa kopikan ke bawah. Oke, untuk langkah selanjutnya adalah penggambaran balok untuk upper floor 1. Kita close, kemudian kita pilih yang downstand beam, kita klik properties. Kemudian untuk ukuran baloknya, karena ada dua arah ya, ada arah X dan arah Y, penggambarannya berbeda. Untuk arah X ukurannya adalah 400 x 700. Jadi untuk thicknessnya kita bisa masukkan nilai 400. Oke, kita isikan 400, kita klik oke. Kemudian untuk asnya kita isikan 200 agar penggambarannya di tengah. Kemudian untuk levelingnya, untuk top levelnya kita pilih yang upper floor, yang bottom level, yang 5000. Kita klik oke. Kemudian untuk yang bottom levelnya kita pilih yang top level ground floor 4850. Klik oke. Kemudian untuk offset yang bottom level tetap 150. Kemudian untuk yang top level kita bisa isikan 700. Kita isikan 700, kita klik oke. Klik oke. Kemudian untuk penggambarannya bisa kita letakkan di bagian terluar kolom ya, di bagian midpointnya. Kemudian diletakkan di sepanjang bangunan, di antara kolom-kolomnya ya. Oke, setelah balok yang arah X-nya telah selesai, selanjutnya penggambaran ke arah Y-nya ya. Klik properties, kita rubah di bagian height-nya. Untuk height-nya kita pilih 600. Oke,
Untuk thicknessnya kita bisa ganti 350. Kita isikan 175. Klik OK. Kemudian kita gambar ke arah Y-nya. Kemudian selanjutnya adalah penggambaran plat. Untuk penggambaran platnya juga sama seperti sebelumnya, hanya dibedakan levelingnya aja ya. Oke. Kemudian untuk penggambaran lantai-lantai di atasnya, caranya sama seperti penggambaran-penggambaran sebelumnya telah saya jelaskan. Kemudian jangan lupa untuk selalu berganti layer ya. Setiap menggambar, jangan lupa untuk meng-on-kan layernya dengan cara memerahkannya. Kemudian untuk penggambarannya sama, dari mulai kolom sampai plat roofnya nanti. Memasukkan leveling dan mengganti dimensi. Sama seperti penggambaran-penggambaran sebelumnya.
Kita juga bisa mengganti surface dari bangunannya dengan cara mengklik 2 kali di bagian yang ingin diganti surface-nya. Kemudian kita centang untuk bagian surface-nya, kita pilih yang office, kemudian 30 years materialist. Kita sesuaikan dengan surface yang kita inginkan. Kemudian untuk menyamakan semua surface-nya, kita bisa blok, kemudian pilih di bagian pojok kiri paling bawah ada pen di bagian properties. Kita klik di bagian yang telah dirubah. Berikut adalah tampak 3D setelah diganti surface-nya. Oke, selanjutnya kita ke bagian penulangan ya. Kita siapkan dulu, kita pilih grid view, kita pilih plane-nya, kemudian kita pilih bagian depannya atau south-nya, kemudian kita juga pilih untuk view bagian samping kiri ya, bagian samping kiri. Oke. Oke, setelah mematikan layernya, semua layer, kita bisa membuat potongannya. Yang pertama kita buat potongan di bagian grid 44 ya. Oke, kita pilih, kita escape, kemudian kita arahkan. Oke, tampak seperti potongan tersebut. Kita taruh di sebelahnya, kemudian kita buat juga untuk potongan pondasi balok dan kolomnya. Oke, untuk selanjutnya adalah pemberian tulangan pada pondasi ya. Kita bisa gunakan freeform, kita bisa atur juga untuk jaraknya. Kita gunakan freeform, kita pilih untuk hooknya 90,
Untuk hook lengthnya kita pilih 350. Untuk diameternya sendiri adalah 10. Terus kita gambarkan di situ. Oke. Kemudian untuk jaraknya kita bisa rubah jadi 150 ya. Selanjutnya dapat dilakukan juga penulangan pada balok dan kolom. Untuk penulangannya, pada balok sengkang dengan diameter 10, kemudian untuk jarak di tumpuannya adalah 100 jarak antar tulangannya, kemudian untuk di lapangannya jaraknya adalah 200. Kemudian untuk tulangan utamanya yang dipakai adalah tulangan 13 dengan jumlah untuk yang atas 3, yang bawah juga 3. Nah, untuk penulangan plat menggunakan tulangan dengan diameter 10, kemudian untuk jarak antar tulangannya adalah 150. Berikut adalah cara-cara untuk memberikan tulangan pada balok, kolom, dan juga plat, dan juga pondasi.
Setelah memasang tulangan, selanjutnya adalah memberikan label dan juga dimensi pada bangunan-bangunannya. Oke, untuk selanjutnya adalah pembuatan tampak dan isometri. Kita pilih create view, kemudian kita pilih plan untuk tampak atas, kemudian kita juga create view untuk tampak isometrinya, dan kemudian kita klik yang sebelah kiri, kemudian untuk view-nya kita klik, kita load yang 3D. Oke, dan kita pilih isometrinya. Setelah itu adalah pembuatan layout. Untuk pembuatan layout kita pilih layout editor, kemudian kita pilih bagian pojok kiri, kita pilih kertasnya A3, kemudian untuk ininya potret, kemudian untuk title blocknya pilih layout legend, pilih yang nomor 22. Oke, selanjutnya kita pilih layout elements, kita masukkan drawing filenya, kemudian kita skala, kita kecilkan jadi 1:200. Kemudian untuk gambarnya kita potong dengan layout window ya, kemudian kita move. Oke, lalu kita bisa print layoutnya, kita pilih Microsoft to PDF A3, kemudian kita pilih PDF export, kita set sudah benar, oke, sudah benar, lalu kita close, kemudian kita stop, kita tunggu, maka sudah jadi PDF. Terima kasih.